Rudal siluman Teheran tenggelamkan kapal AS, Trump geram siapkan serbuan. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, Minggu, 1 Maret 2026, mengumumkan dimulainya operasi ofensif dan serangan balik pasca syahidnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa Khamenei tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Kantor berita Iran Tasnim menyebutkan Khamenei syahid di kantornya pada Sabtu pagi, sehingga Iran mempersiapkan serangan balik. Sementara itu, terlihat penampakan kapal tempur Amerika Serikat yang dihantam rudal siluman Iran. IRGC mengklaim serangan rudalnya menyebabkan kerusakan parah pada kapal AS tersebut hingga membuatnya tenggelam dalam serangan balik presisi. Klaim inilah yang mengguncang dinamika geopolitik regional. IRGC menambahkan bahwa aset Angkatan Laut AS lainnya tetap berada dalam jangkauan rudal dan drone Iran seiring berlanjutnya operasi. Selain itu, sistem hidrolik di kapal induk Lincoln dilaporkan hancur. Sistem tersebut berfungsi untuk meluncurkan dan mendaratkan pesawat di dek kapal. Dengan kerusakan itu, Lincoln tidak lagi mampu mengoperasikan pesawat tempurnya secara normal. Situasi ini memicu perhatian luas karena menyangkut kekuatan militer dua negara besar yang selama ini terlibat ketegangan panjang. Kerusakan yang diklaim pun disebut berdampak signifikan secara militer. AS memberikan reaksi keras karena peristiwa itu terjadi saat pembicaraan nuklir Iran dan AS masih berlangsung. Namun negosiasi gagal dan perang berlanjut. Serangan pun dilakukan AS dan Israel saat dini hari. Total 201 orang tewas dan 747 mengalami luka-luka. Donald Trump menyatakan AS dan Israel akan terus melakukan serangan demi serangan hingga Iran menyerah, meski kini pemimpin mereka, Khamenei, sudah tewas. Iran membalas serangan AS Israel pada Sabtu, 28 Februari 2026, di sejumlah pangkalan militer AS seperti Al-Udeid Air Base, Qatar, Al-Salem Air Base, Kuwait, Al-Dhafra Air Base, Uni Emirat Arab, dan markas armada kelima Angkatan Laut AS, Bahrain. Namun Trump menilai serangan Iran tidak berarti. Menurutnya, serangan Iran lebih kecil dari yang dibayangkan. Lebih kecil dari yang kami duga. Kami pikir akan 2 kali lipat lebih besar, ujarnya kepada CBS News, dikutip dari Al Jazeera. Diketahui serangan tersebut juga menyasar sejumlah titik, termasuk Bandara Internasional Zayed di Abu Dhabi. Akibat serangan drone, 1 orang dilaporkan tewas dan 7 lainnya mengalami luka. Gelombang baru serangan balasan Iran ke Israel menghantam kota sebelum ledakan terdengar beruntun di beberapa titik utama. Militer Israel kemudian mengidentifikasi adanya peluncuran rudal baru dari wilayah Iran mengarah ke teritorialnya. Kemudian Korps Garda Revolusi Islam alias IRGC menyatakan telah menembakkan 4 rudal balistik yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Operasi tersebut disebut sebagai babak baru dalam eskalasi konflik terbuka antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Adapun ketegangan meningkat tajam setelah kedua belah pihak saling melancarkan serangan lintas wilayah dalam beberapa hari terakhir. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah pun dilaporkan semakin memburuk seiring meluasnya titik serangan. Dalam laporan Al-Jazeera.com menyebutkan ada 3 tentara Amerika Serikat tewas dan 5 lainnya mengalami luka serius dalam pertempuran di berbagai lokasi. Serangan belasan orang dilaporkan tewas akibat hantaman rudal Iran. Otoritas setempat masih melakukan evakuasi serta pendataan korban di tengah kekhawatiran. Iran telah mengkonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei terbunuh di kantornya dalam serangan Israel AS terhadap Iran, menyusul laporan sebelumnya tentang pembunuhannya oleh pejabat AS dan Israel. Garda Revolusi Iran mengatakan operasi ofensif paling ganas dalam sejarah Republik segera dimulai.
Hal itu merupakan ancaman yang ditujukan kepada Israel dan Amerika Serikat, AS. Saat ini, Iran mulai melakukan serangan dengan rudal hipersonik Fatah 1 adalah rudal balistik hipersonik yang dikembangkan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, Iran dan pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2023. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan sekitar 1.400 km dengan kecepatan mencapai Mach 13-15 atau lebih dari 13 kali kecepatan suara, sehingga masuk kategori hipersonik di atas Mach 5. Fatah 1 menggunakan bahan bakar padat dan dirancang memiliki kemampuan manuver pada fase akhir penerbangan, yang menurut Iran membuatnya lebih sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Iran menyatakan bahwa kemampuan manuver dan kecepatannya memungkinkan rudal ini menembus sistem pertahanan berlapis. Kota sebelum ledakan terdengar beruntun di beberapa titik utama. Militer Israel kemudian mengidentifikasi adanya peluncuran rudal baru dari wilayah Iran mengarah ke teritorialnya. Kemudian Korps Garda Revolusi Islam alias IRGC menyatakan telah menembakkan 4 rudal balistik yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Operasi tersebut disebut sebagai babak baru dalam eskalasi konflik terbuka antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Adapun ketegangan meningkat tajam setelah kedua belah pihak saling melancarkan serangan lintas wilayah dalam beberapa hari terakhir. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah pun dilaporkan semakin memburuk seiring meluasnya titik serangan. Dalam laporan Al-Jazeera.com menyebutkan ada 3 tentara Amerika Serikat tewas dan 5 lainnya mengalami luka serius dalam pertempuran di berbagai lokasi. Serangan belasan orang dilaporkan tewas akibat hantaman rudal Iran. Otoritas setempat masih melakukan evakuasi serta pendataan korban di tengah kekhawatiran. Republik Islam Iran melancarkan serangkaian serangan rudal ke arah Israel sebagai balasan atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel beberapa jam sebelumnya, Sabtu 28 Februari. Serangan rudal ini digambarkan sebagai rudal hipersonik, meskipun detail teknis soal jenis dan efektivitasnya belum dikonfirmasi secara independen oleh militer Israel. Terlihat kilatan cahaya di langit Tel Aviv dan Yerusalem serta lonceng peringatan terdengar berulang kali di berbagai kota utama akibat ancaman peluru kendali. Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC, menyatakan bahwa mereka telah memulai peluncuran gelombang pertama rudal dan pesawat nirawak ke arah Israel sebagai balasan terhadap agresi musuh. Otoritas Israel menegaskan telah mengaktifkan sistem pertahanan udara canggihnya, termasuk sistem Iron Dome, untuk mencegah ancaman yang datang.
Dunia lagi panas banget. Setelah kabar kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, situasi langsung berubah drastis. Tanpa menunggu lama, Iran menunjuk Ali Reza Arafi sebagai pemimpin sementara. Dan dalam pidato pertamanya, dia bersumpah satu hal, balas dendam. Iran menuding serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat sebagai penyebab kematian pemimpin mereka. Dan yang terjadi setelah itu benar-benar bikin dunia tegang. Wilayah-wilayah strategis yang didukung Amerika mulai diserang. Bahkan di Tel Aviv, laporan menyebut lebih dari 1.000 drone dan rudal balistik, termasuk Fatah 1 dan 2, menghujani langit kota tersebut. Lebih lanjut, Iran juga dilaporkan telah mengeluarkan sejumlah senjata-senjata yang belum pernah dilihat dalam peperangan 12 hari pada tahun lalu. Targetnya jelas, para militer Amerika yang tersebar di Timur Tengah dan juga para pemimpin mereka seperti Netanyahu dan juga Donald Trump. Bahkan Amerika Serikat baru-baru ini merilis sebuah video yang membawa peti mati para tentara mereka yang gugur atas serangan yang dilakukan oleh Iran. Pertanyaannya sekarang, ini baru awal atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Mari kita bedah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دشمن آخرین تیر خود را هم رها کرد. آنها تصور داشتند با حذف رهبر معظم انقلاب اسلامی میتوانند روح یک ملت را. Ini bukan sekedar peringatan. Lewat pernyataan resmi dari Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Iran menegaskan satu hal. Mereka tidak akan goyah. Meski kehilangan sosok penting seperti Ayatollah Ali Khamenei, Iran mengirim pesan tegas. Kepemimpinan boleh hilang, tapi ideologi dan kedaulatan tidak akan runtuh. Dan mereka bilang, mereka tidak akan tunduk. Balasan keras itu bukan ancaman kosong. Dalam 48 jam terakhir, dunia melihat sendiri jawabannya. Di Israel, serangan rudal dan drone diluncurkan. Targetnya bukan sembarangan. Pangkalan udara Tel Nov, markas komando Hakiria di Tel Aviv, hingga instalasi militer di Haifa dan Beit Shemesh. Dampaknya menghancurkan. Lihatlah video ini. Momen ketika rudal Iran menghantam Tel Aviv. Ledakannya begitu besar, asap langsung membumbung tinggi. Di video lain, terlihat sistem pertahanan Iron Dome Israel mencoba menjaga. Rudal diluncurkan ke udara untuk menghentikan serangan. Tapi kali ini, satu misil tetap lolos dan menghantam wilayah kota. Dan ini bukan hanya terjadi malam hari. Siang bolong pun serangan kembali terdengar. Sirine meraung, langit dipenuhi jejak asap. Bahkan reporter yang sedang siaran langsung di Tel Aviv terlihat panik saat dentuman terdengar di belakangnya. Meski serangan Iran disebut tidak hanya mengarah ke Israel, dan ketegangan juga terasa di kawasan Timur Tengah lainnya. Namun skala kehancuran yang terlihat di Israel memang sangat besar. Sebuah laporan bahkan menyebut rudal hipersonik Iran menghantam dan menghancurkan satu blok permukiman di wilayah Beit Shemesh. Kota sebelum ledakan terdengar beruntun di beberapa titik utama. Militer Israel kemudian mengidentifikasi adanya peluncuran rudal baru dari wilayah Iran mengarah ke teritorialnya. Kemudian Korps Garda Revolusi Islam alias IRGC menyatakan telah menembakkan 4 rudal balistik yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Operasi tersebut disebut sebagai babak baru dalam eskalasi konflik terbuka antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Adapun ketegangan meningkat tajam setelah kedua belah pihak saling melancarkan serangan lintas wilayah dalam beberapa hari terakhir. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah pun dilaporkan semakin memburuk seiring meluasnya titik serangan. Dalam laporan Al-Jazeera.com menyebutkan ada 3 tentara Amerika Serikat tewas dan 5 lainnya mengalami luka serius dalam pertempuran di berbagai lokasi. Whoa, did you see that?
That look Look how he runs. Udah patah dua. Listen to that sound. Masya Allah, kecepatan kenceng banget. 1.500 km per detik. Whoa, did you see that? That was fast. That look Look how he runs. Listen to that sound. Shaking it. Km per detik. Another one. Whoa, did you see that? That was fast. That look Look how he runs. Listen to that sound. 9 orang dilaporkan tewas akibat hantaman rudal Iran. Otoritas setempat masih melakukan evakuasi serta pendataan korban di tengah kekhawatiran